e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa e-channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hingga pada pertemuan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita diberikan kesempatan untuk senantiasa mengambil bagian daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita peruntukkan kepada pemimpin kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan untuk segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa e-channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas daripada ahkamus shaum, yaitu daripada hukum-hukum orang berpuasa. Hukum orang berpuasa sebagaimana di dalam kitab disebutkan as-shaum ta'tarihi al-ahkamul arba'ah. Bahwasanya puasa ini terbagi menjadi 4 hukum. Ada kalanya puasa itu hukumnya wajib. Ada kala puasanya itu hukumnya sunnah. Dan ada kalanya puasa itu hukumnya makruh. Dan yang terakhir ada kalanya puasa itu dihukumi haram. Yang pertama yang akan kita bahas adalah puasa wajib. Apa itu wajib? Dampak seorang yang mengerjakan wajib atau dia meninggalkannya, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya dan mendapatkan dosa manakala dia tinggalkan. Di antara contoh puasa wajib adalah shaum Ramadan, yaitu puasa 30 hari di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu dalam setahun penuh ada 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Dan ini adalah bulan diwajibkan kita untuk berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diwajibkan kepada mereka? Di antaranya mereka yang beragama Islam, kemudian dia mempunyai akal, dan bagi perempuan syarat tambahannya adalah an-naga anil haid wan nifas. Dia suci daripada haid ataupun nifas. Kemudian di antara contoh yang wajib lagi adalah puasa nazar. Ya, ketika dia bernazar untuk melaksanakan ibadah puasa, contoh apabila saya sembuh daripada sakit saya, kemudian dia bernazar, saya akan berpuasa, maka hal tersebut mewajibkan untuk orang tersebut yang bernazar melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, hukum puasa ada yang namanya sunnah. Apa itu sunnah? Yusabu tarikuha wala yu'aqabu fa'iluha. Yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha. Mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, namun dia tidak mendapatkan dosa orang yang meninggalkannya. Dan sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yataqarrur bitaqarruri sinin. Ada yang sunnah di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, ma yataqarrur bitaqarruri syuhur. Yang sunnah pada setiap bulan. Dan yang terakhir, ma yataqarrur bitaqarruril asabi. Ada yang sunnah setiap minggunya. Yang pertama, yang sunnah setiap tahun, mungkin seperti kita biasa lakukan adalah salah satu contohnya ada Sittah Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian contoh puasa sunnah yang setiap bulan dilakukan, yang seperti kita lumrah di telinga kita adalah shaum ayyamul bid, yaitu puasa di pertengahan setiap bulan, tanggal 13, 14 ataupun 15. Adapun puasa yang disunnahkan setiap minggunya, yang mungkin rekan-rekan ataupun pemirsa e-channel sering melakukan adalah puasa Yaumul Itsnain wa Yaumul Khamis, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang ketiga, hukum berpuasa ada yang dihukumi makruh.
Mungkin bahasa simpelnya makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja contoh puasa yang makruh? Yaitu ifradul yaumil jum'ah lisaum, yaitu dia mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari Jumat merupakan Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Idul Fuqara, hari rayanya orang-orang fakir, maka tidak boleh kita di hari raya yang semua orang harus bergembira, kita melakukan ibadah puasa. Hanya saja di sini tingkatannya makruh saja, tidak menjadikan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jenis puasa yang terakhir adalah puasa yang dihukumi haram. Kapan itu haram? Haram itu terbagi menjadi dua. Ada haram ma'as-sihah, haram namun puasanya itu sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada haram ma'adamis-sihah. Adapun yang kedua adalah puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sah apabila dia lakukan. Yang pertama, haram yang sah namun dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaum zaujah biduni izni zaujiha. Adalah puasa seorang istri tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Nah, ini dia dihukumi puasanya haram namun dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada puasa yang haram namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah puasa di hari raya Idul Fitri ataupun puasa di hari raya Idul Adha dan puasa-puasa lainnya yang insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas kembali. Maka dari itu, alhamdulillah para pemirsa e-channel, demikianlah penjelasan singkat kita pada pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Dan saya Ahmad Qusairi mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. e-channel.